Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-8-nya tuh. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Surat Al-Muzammil ayat ke-8. Saya tidak pakai tafsir Isyari, nggak perlu. Tafsir Sufi nggak perlu. Cukup pakai tafsir yang ada. Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, bacaan-bacaan kita itu. Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Wadhkur isma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Sebutlah nama Rabbmu, penciptamu. Siapa nama penciptamu? Itu terjemahan satu. Zikir itu maknanya menyebut. Yang kedua maknanya mengingat. Kalau sebut Allah, subhanallah, subhanallah itu nyebut. Ingat gak dia? Bisa ingat gak yang disebut namanya? Pasti lupa semua. Ya. Yang punya nama itu ingat gak? Jangan diingat pakai ini. Mengingat Allah pakai ini haram. Mengingat Allah tidak boleh pakai ini, stres nanti. Itulah muncul orang belajar zikir sesat. Karena ingat Allah pakai otak. Otak tidak sanggup. Otak mikirin keluarga aja udah pusing. Konflik di tempat kerja aja udah pusing. Apalagi kalau komplek tuh biasanya kalau awal-awal tuh lumayan tuh ya. Sekarang gimana Pak? Udah aman Pak? Udah aman. Pasti awal-awal begitu kan? Sama ya. Tempat kita juga begitu. Ya. Ada yang lapor-lapor polisi juga. Ya. Itu sampai begitu. Ya. Biasa itu. Lagi pemetaan dia. Jadi mikirin problem duniawi pakai ini udah pusing. Antum mau mikirin zat yang ada seluruh dunia, tidak sanggup kita. Inilah sekalian belajar akidah Ahlussunnah nih. Ya. Allah itu menyebut dirinya laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11 di pertengahan ayat. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sedangkan akal ini, otak ini, dia punya rumus, hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada bandingannya. Allah ada bandingannya enggak? Ada analognya. Allah bisa dianalogkan? Tidak bisa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya tandingan yang setara. Semua sifat nama Allah itu Allah pantulkan dalam seorang diri namanya Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan kepada Allah, mirip dengan pantulannya pun nggak ada. Pantulan itu bahasa Arabnya tajalli. Allah bertajalli. Ini baru kajian tasawufnya. Allah itu supaya dikenal, maka Allah memantulkan semua sifat dan namanya dalam diri sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Ar-Rahim wa bil mu'minina raufur. Itu sifat nama Allah, tapi disebut sebagai nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat beliau. Nama Allah jadi namanya. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain enggak. Hanya Nabi Muhammad yang disebut Rahim, disebut Rahum. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain yang paling tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh disebut di Quran abdan syakura, hamba yang bersyukur. Tidak sampai rahimah. Kenapa? Dia masih mendoakan umatnya hancur binasa. Ini baru ngurusin masyarakat sedikit sudah main kutuk-kutuk kan kita. Maka kita ini belum layak disebut rahim. Rasulullah SAW dilempar, dilukai. Itu kan mirip seperti hari ini. Beliau itu lengkap, dibully secara verbal iya, disakiti secara zahir iya, disinggung batinnya iya.
lengkap Nabi. Maka antum yang ingin mengikuti jalan kenabian mesti mengalami dua itu ya. Minimal badannya sakit-sakitan karena dibully ya. Dibully di komplek aja bisa sakit loh orang ya. Dibully di grup RW RT aja bisa nggak muncul-muncul ke masjid sebulan, bisa langsung sakit badannya. Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana mau ngurus negara, ngurus komplek aja nggak beres, nyalek ya salam. Nggak ngaca ya, tapi karena jadi pemimpin itu sekarang gampang ya, cukup dengan nyalek, tinggal nanti kayak judi kan. Ya untung-untungan kata si Fulan ya, bukan kata saya. Kalau saya nggak sepakat sih politik kayak judi, nggak sepakat, tapi kata dia begitu. Oke.